Hey bro, what the Iya 10.000 cuma dapat tempe. Iya bahan-bahan lagi meningkat harganya. Ya tapi gimana ya bu ya, makanan saya setiap hari tempe anjing. Terus berarti kalau saya tiap hari makan tempe, saya kurang gizi dong bu. Blok. Bahkan terkadang saya juga makan sama garam sama kecap doang loh. Ya Allah, kenapa aku ditakdirkan seperti ini? Kalau mengkritik jangan gitu dong bu. Kasihan Acu ini yang tiap hari makannya cuma tempe. Mana gue udah nggak bakal dapat program makan gratis lagi. Ya Allah, kenapa aku harus lulus dulu? Dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, atau bisa disebut dengan Megachan. Beliau lahir pada 23 Januari tahun 1947 di Yogyakarta. Beliau adalah putri kedua dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno dan Ibu Fatmawati. Megachan menjabat sebagai Presiden Indonesia kelima dari tahun 2001 hingga tahun 2004, menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dicopot dari jabatannya. Sebelumnya, Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden keempat dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia merupakan presiden wanita pertama dan satu-satunya di Indonesia hingga saat ini. Apakah beliau konspirasi Tsunade? Megachan adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Banteng Merah. Salah. Maksudnya bahasa kerennya PDIP. Di bawah kepemimpinannya, PDIP berhasil mengantarkan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014. Beliau juga berperan dalam pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi. Dan menetapkan sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Dalam kehidupan pribadi, Megawati menikah 3 kali dan memiliki 3 anak, termasuk Puan Maharani yang kini aktif dalam politik sebagai Ketua DPR RI. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diluncurkan oleh Bapak Presiden kita Prabowo Subianto telah menerima kritik dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan kalangan akademisi. Dalam kritiknya, Bu Megawati mempertanyakan tentang anggaran Rp10.000 per porsi yang dialokasikan untuk program ini. Ia meragukan apakah dengan jumlah tersebut dapat menyediakan makanan bergizi yang memadai, mengingat kenaikan harga bahan pokok yang sedang naik. Lebih lengkapnya, kalian bisa menyaksikan video ini. Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi, Pak. Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan, 10.000 tuh. Ya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabai segala. Ini kemanusiaan, tahu? Loh ya. Nanti kalau udah makin melambung, ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana dong cabenya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Jadi ya gitu. Sorry ya mas, saya mesti kritik. Loh orang saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat apa tau? Baru ibu-ibu bilang, lah ya apa ibu ya? Paling tempe. Iyalah, aku bilang. Karena saya bisa masak. Harap tenang. Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Selain kritik dari Megachan, ekonom Faisal Basri juga mengkritisi perencanaan program MBG yang dianggapnya kurang matang. Ia menilai bahwa program ini dirancang secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan aspek logistik dan kualitas gizi yang memadai. Faisal Basri menyebut perencanaan program ini acak-acakan dan berpotensi tidak efektif dalam jangka panjang. Selain itu,
Ibu Sri Lestari, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Anjing banyak banget, cok. Panjang banget anjing. Beliau mengkhawatirkan dampak penggunaan dana dari bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk program MBG ini. Ia berpendapat bahwa alokasi dana BOS untuk program ini dapat mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk gaji guru honorer dan kebutuhan pendidikan lainnya. Sri Lestari menyatakan, jika dana BOS dipotong untuk program makan siang gratis, justru mengakibatkan gaji guru honorer yang saat ini masih tidak layak menjadi semakin memprihatinkan. Ya Allah, kenapa aku harus menjadi guru honorer? Program makan bergizi gratis atau bahasa kerennya MBG ya adik-adik, adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada siswa sekolah. Mantap cuy. Program ini diluncurkan pada tanggal 6 Januari tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Semua anak Indonesia akan dapat makan. Semua sekolah, semua pesantren dari usia dini akan kita kasih makan siang. Nantinya anak-anak kita akan pintar, cerdas, kuat badannya. Bangsa Indonesia akan jadi bangsa yang sungguh-sungguh juara, bangsa yang hebat. Meanwhile, in our universe, Cangkem dur sapluk panganan Prabowo, cangkem ngisor sapluk lontong gedrong. Masuk. Ya gimana ya, yang dicerdasin pikirannya cuma pekop anjing. Alasan Pak Prabowo Subianto meluncurkan program ini adalah untuk menekankan pentingnya program ini untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik. Karena di luar sana, saudara kita yang masih tinggal jauh dari kota atau pelosok masih banyak yang belum mendapatkan makanan yang bergizi, dan bahkan mereka hanya memakan seadanya. Program ini diharapkan dapat memberdayakan ekonomi lokal dengan melibatkan pemasok makanan dari tingkat desa hingga provinsi. Lalu gimana nasib saya, Pak? Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ini. Yang tentunya program ini juga mempunyai dampak-dampak tersendiri. Respon positif dari masyarakat atau siswa-siswa adalah intinya gini. Banyak siswa dan orang tua tuh menyambut baik program ini. Siswa merasa senang karena dapat menghemat uang saku, dan orang tua tuh merasa terbantu karena anak-anak mereka mendapatkan asupan gizi yang lebih baik. Ada makan gratis ini, dianya nanti jajannya juga berkurang. Yang jelas lebih sehat lah makanannya gitu. Nggak cacingan lagi gitu. Intinya gitu. Dan ada satu lagi sih. Gue gak mau masukin bro, what the kurang lebihnya kalian bisa melihat video ini. Silakan makan. Kenapa? Kenapa tidak mau makan? Kenapa? Ya. Mau kasih Pak Mama. Kenapa mau kasih Pak Mama, nak? Karena di rumah tidak ada nasi. Ya? Di rumah tidak ada nasi. Di rumah tidak ada nasi. Betul, tidak ada nasi. Masya Allah Akbar. Ya, silakan. Mana buka dulu, nak? Buka. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program ini, di beberapa daerah pelaksanaannya masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Kok garis bawahi lagi guys? Pelaksanaannya masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto di beberapa daerah. Hal ini menimbulkan kritik terkait potensi konflik kepentingan dan transparansi penggunaan dana publik. Pak Prabowo menanggapi berbagai kritik termasuk dari Ketua Umum PDIP Megachan
Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi dan memperbaiki program MBG. Beliau menekankan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia akan mendapatkan akses ke makanan bergizi yang layak. Program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting di Indonesia. Penting untuk mempertimbangkan bahwa program ini dirancang dengan memperhitungkan kondisi anggaran negara dan harga bahan pangan di berbagai daerah. Menurut pemerintah, anggaran Rp10.000 per porsi dianggap cukup untuk menyediakan makanan yang bermutu dan bergizi, terutama jika bahan pangan diperoleh dari sumber lokal. Selain itu, program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan melibatkan petani dan produsen pangan setempat dalam rantai pasokan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif ganda, yaitu meningkatkan gizi masyarakat sekaligus serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kritik yang disampaikan oleh Megawati dan pihak lain sebaiknya dijadikan masukan konstruktif untuk evaluasi dan penyempurnaan program. Kesimpulannya, meskipun menuai kritik itu tadi, terutama dari Ibu Megachan dan beberapa pihak lainnya yang mempertanyakan kecukupan anggaran tersebut, ya saya tahu sih kritik itu bagus. Ya tetapi kalau kritik hanya untuk menjelekkan atau tidak membangun sama sekali, ya buat apa gitu? Buat apa anjing? Daripada mengkritik program yang dijalankan oleh Presiden Prabowo, ya bukankah lebih baik mencari solusi gitu untuk program ini bersama-sama? Kayak membantu supaya anggaran tercukupi, bukannya malah 10.000 cuma dapet tempe. Apa sih anjing? Karena gue tiap hari makan itu, Bu. Ya, kalian bisa lihat sendirilah. Kritikan itu hanya untuk keperluan suatu entitas atau politik, atau kritikan supaya negeri ini maju dan membantu rakyatnya sejahtera. Ya, kalian pikir sendirilah. Coba kalian mikir dan tulis di kolom komentar anjing. Penting untuk menilai program ini sebagai langkah awal yang dapat terus dievaluasi dan disempurnakan. Kritik yang membangun dapat menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas program, baik dari segi kualitas gizi, transparansi pengelolaan, maupun distribusi makanan yang merata. Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Ya gimana ya, gue pribadi sangat setuju dengan program ini. Ya walaupun belum sempurna sih dan masih banyak yang perlu dikembangkan. Mari bersama-sama menjaga semangat positif untuk membangun Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Jangan kebanyakan nonton TikTok, woi. Bikin bodoh anjing. Jika Anda memiliki pendapat atau saran, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga klik karena gua udah jelasin tat. Ya udah, videonya gitu doang. See you and goodbye.